Oke, mari kita lanjut lagi materinya tentang compound types ya. Di dalam compound types ini kita punya string, list, dan dictionary. Artinya di sini adalah bagaimana kita bisa mengelola ya berupa variabel yang bertipe string. Nanti kita juga belajar bagaimana mengoperasikan list ya. List itu intinya adalah kita punya beberapa item di dalam sebuah variabel ya. Lalu dictionaries ya. Jadi berupa kamus ya. Kalau kamus ini serupa seperti list tetapi di kamus ini lebih banyak kita menggunakan semacam key sama value ya. Yang artinya kita punya suatu nilai yang nilai itu mempunyai kunci ya, mempunyai kunci tertentu ya. Itu apa namanya contohnya. Nah, kita coba lagi, kita bahas lagi. Yang pertama string ya, string. Nah, di string ini ada yang bisa lihat nanti kita misal punya s ya, variabel s yang isinya adalah hello world ya. Hello world kita ketik ya, kita cek apakah dia bertipe string ya. Oh, ternyata kita menggunakan function types ya, itu ketemu memang dia variabelnya string ya. Kita cek ya, ini yang kemarin saya bilang ya, kita cek panjang dari string itu berapa ya. Oh, ternyata 11 ya. Kok bisa? Ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini yang 11-nya adalah hati di sini ada spasi ya, spasi ini akan dihitung sebagai karakter ya, karakter. Maka dihitunglah dia dianggap 11. Oke. Lalu kita punya ya variabel baru namanya S2 misal sama dengan S. Jangan lupa S diambil dari apa namanya? Dari variabel yang di atas yang dimana kita akan mencoba mereplace ya. Ini ada ya, enaknya di Python bisa kita panggil function replace untuk mengganti kalimat word menjadi test. Maka nanti logikanya adalah ya, ini sebagai contoh ya. Jadi hello world kalimat word ya, kalimat word ini akan diganti menjadi test. Nah, ini word diganti menjadi test. Maka muncullah hello test ya. Hello test. Itu. Maka ketika di print jangan bingung kalau nanti keluarnya hello test. Tapi S ketika kita mengetik S, maka dia akan muncul tetap hello world ya. Karena dia dianggap tidak ada perubahan di dalam setelahnya. Jadi kalau S-nya yang saya print, maka ini yang akan di print. Tapi kalau S2 yang saya print, maka yang muncul adalah hello test. Sesuai dengan yang saya replace kondisi saat ini. Gitu ya, Dede ya. Oke, kita lanjut lagi. S ya, S sama dengan 0 ya. Di sini kita bisa menggunakan nama indeks karakter, di mana kita bisa print ya. Jadi adik-adik harus mengetahui kita itu punya yang namanya indeks ya. Ini saya jelaskan, kita punya indeks, di mana indeks ini menunjukkan lokasi ya, lokasi suatu karakter ya, suatu karakter dari data kita. Karakter urutan ya, suatu urutan lokasi karakter dari data kita. Misal S ya buka kurung ya 0. Kok keluar H? Nah, H ini adalah ya di sini ada ya. S ini dari kalimat hello world ini adalah null itu berada atau memanggil karakter H gitu ya. Lalu kalau ada memanggil S itu nilainya 1 ya jangan bingung ya. Jadi kalau 1 nanti yang muncul adalah siapa? Yang muncul adalah E ya, E yang di sini. Kita eksekusi coba. Nah, di sini muncul E. Saya misal nomor 6. Nah, nomor 6 ternyata space ya, kosong ya. Enggak apa-apa di print saja, maka dia akan muncul maaf 5 ya, 5. Yang muncul adalah nah ini, tanda petik tapi di sini ada space di sini ya. Bukan kosong tapi di sini ada suatu nilai yang tidak ada representasi hurufnya gitu ya. Dibentuk menjadi petik ya. Maka urutannya gini ada di hello itu indeks ke 0 ya. H itu indeks ke 0, E itu indeks ke 1 ya.
L itu indeks kedua, L lagi indeks ketiga, O itu indeks keempat, spasinya ya jangan lupa itu indeks kelima, W itu indeks ke-6, O indeks ke-7, ya, R indeks ke-8, L indeks ke-9, dan D itu indeks ke-10. Kalau dihitung adik-adik, lennya tadi di atas ya, panjangnya dari S itu adalah berapa? 11. 0, kita jangan lupa di sini ada mulai di 0 ya angkanya, 0, 1, 2, 3 sampai 10. Jadi jumlahnya adalah 11 karakter. Ya, seperti itu. Jadi jangan bingung masalah indeks ya. Ini adalah cara kita memanggil sebuah karakter dari suatu data atau satu variabel. Oke. Lalu kita lanjut lagi, misal saya ingin mencetak dari hello world tadi, variabel S tadi, mulai urutan ya indeks ke-0 hingga ke-5. Maka hati-hati di sini logikanya kita akan menampilkan karakter ya dari ya indeks ke-0 hingga ya kurang dari 5 ya, kurang dari 5. Berarti yang dicetak adalah 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 5 itu tidak diikutkan. Artinya spasi tadi ya. Jadi ini kalau indeks kelima kan spasi ya. Spasi. Nah, ini tidak diikutkan. Maka yang muncul adalah 0 ya, 1, 2, 3, 4 ya. 0 H 1 E 2, 3, 4. Maka hello yang akan ditampilkan. Lanjut ya. S ya, ini alias ya, istilahnya cara lain selain mendeklarasikan seperti ini. Jadi kalau ingin mencetak dari awal hingga sampai kurang dari 5, adik-adik bisa tanpa menuliskan angka 0 di situ. Maka di sini dianggapnya adalah 0 hingga ke 5. Maka yang muncul adalah H hingga ke kurang dari 5. Maka yang muncul adalah indeks ke 0, 1, 2, 3, 4 ya, sama seperti yang di atas. Ya. Makanya di sini adik-adik diperiksa startnya berapa, stopnya berapa. Ini kan ada artinya ya, ada artinya startnya berapa, stopnya berapa. Maaf, ini saya sambil absensi ya, biar tidak lupa. Ya, saya start dulu. Ini saya lanjut ya, saya lanjut. Nah, jadi adik-adik sudah paham ya tadi ya, mulai masa tentang indeks ya. Jadi kita menampilkannya sesuai dengan kapan karakter itu mulai dari indeks ke berapa hingga stop ya, stop hingga ke karakter nomor berapa, indeks ke berapa. Jadi kalau di sini 5, maka yang diikutkan adalah sebelum 5. Ya, sebelum 5. Oke. Lanjut kalau di sini ada aliasnya lagi S ya. Kita awali dengan 6 ya, 6 dan seterusnya. Artinya berarti dimulai dari indeks ke-6 hingga seterusnya. Indeks ke-6 itu siapa? Kita lihat 6 itu adalah W adik-adik ya, W. Di mana W itu 0 ya, 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Maka mulai W hingga seterusnya akan ditampilkan berupa word ya, berupa word. Oke. Lalu kalau kita tidak mendeklarasikan apa-apa di sini, misal kita tidak mendeklarasikan seperti tadi 0 hingga ke 5, maka ya kita tidak akan memunculkan apa-apa ya. Maaf, secara default ya dia akan menampilkan sesuai jumlah dengan karakter yang kita punya. Nah, kalau kita tidak mendeklarasikan apa-apa di sini. Jadi semuanya akan ditampilkan. Oke. Lanjut lagi, misal nih ya, ada contoh di sini. Nah, ini kalau tadi kan start dan end ya. Ini ada lagi start, end, dan step. Nah, step ini akan menampilkan sesuai dengan berapa langkah
karakter itu akan ditampilkan. Misal, kalau ini secara default ya, saya menggunakan start and end itu semuanya ya, mau hello world, tetapi saya berikan stepnya itu satu langkah. Maka setiap langkah akan ditampilkan. Artinya, mulai dari indeks ke 0, langkah satu kali ke indeks berikutnya, satu langkah berikutnya, satu langkah berikutnya. Ya pastinya akan ditampilkan semuanya. Tapi kalau saya merubah step itu 2, maka yang muncul adalah 2 langkah ya, 2 langkah dari berangkat indeks sebelumnya. Jadi kalau saya membuat di sini 2, maka H loncat ke L, loncat 2 lagi ke O, ya, loncat 2 langkah lagi ke W, loncat 2 lagi ke R, loncat 2 langkah lagi ke D. Maka selisihnya adalah 2 langkah. Ketemunya ada H, L, O, W, R, D. Jadi kalau 3 ya gitu adik-adik, semakin sempit. Maka akan 3 langkah. H ya, ke L ya, ke L yang sini, lalu ya, ke W, lalu ke L ya. Jadi HLWL. 4 tambah habis nanti ya, kalau 4. Semakin habis. Hor ya. Jadi 4 ya. 1 2 3 4 sini, lalu 4 lagi R. Selesai ya. Jadi yang ketemu adalah hor. Itu biasanya digunakan untuk pengolahan kata ya, kata. Nah, ini kalau masih ada hubungannya terkait dengan text processing yang diajarkan nanti tentang information retrieval, adik-adik ya. Ini diajarkan sama Bu Tika nanti. Oke, lanjut ya. Di sini ada string formation example. Jadi kalau adik-adik ingin mencetak, di sini yang saya ajarkan ya, misal ingin mencetak string biasa gitu ya, ya silakan dengan dibubuhkan tanda petik seperti ini. Maka akan muncul seperti ini ya. String 1, string 2, string 3. Lalu kalau ingin cetak campuran, ada string, ada bilangan float, ada bilangan boolean, ada imaginer, ya silakan. Bisa dicetak juga. Petik, koma, setitik, nol. Lalu print, ya, string, lalu ingin digabungkan semua. Ya. Kalau tadi ada spasinya, kalau ini adalah digabungkan menjadi satu kesatuan. Maka operatornya bukan koma, tetapi plus. Ya, plus. Oke. Lalu kalau ingin mencetak lagi value, ya, yang isinya itu adalah 1.0 berupa float, maka kita bisa print seperti ini. Ya. 1.0 gitu ya, sesuai dengan pecahannya. Ini model C++ ya, ini C++. Lalu kalau ingin cetak misal pi ya, bilangan pi ini ya, ini kan pi ya. Pi 3,14. Maka kalau float-nya kita ingin hanya menggunakan 2 bilangan setelah koma, maka bisa kita buat 1.2f. Maka 2 di sini yang akan muncul ya. Muncul. Lalu value adalah dengan 1. Artinya ini adik-adik jangan bingung ya. Jadi kalau di sini sebenarnya kalau di mana di Python itu mudah ya, mudah sekali. Jadi kalau ingin menampilkan 2 bilangan setelah koma, ini f-nya itu float ya, float. 2 berarti 2 setelah koma. Ya, 2 setelah koma. Kalau yang satunya D. D itu desimal adik-adik ya. Desimal. Ini desimal 1.5. Berarti ini akan dibulatkan menjadi 1 karena dia mintanya desimal. Maka S2 sama dengan value 1 sama dengan adalah bilangan float yang 2 bilangan komanya ada 2 setelah koma ya. 14 yang asalnya itu 3,1415. 15-nya dibuang, diambil hanya 14, lalu value 2 sama dengan D desimal, persen desimal. Artinya dia mencoba mengkonversi 1,5 integer ini yang float ini menjadi desimal. Oke, itu dulu yang untuk materi compounds type string ya.